Sempat beberapa waktu lalu warga Magetan digegerkan dengan adanya dugaan tindakan penipuan yang berkedok lelang arisan lele dengan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Akhirnya sejumlah korban melapor pada Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Magetan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Magetan, Ibtu Rudi Hidayanto. Saat ditemui di lingkungan Mako Polres Magetan pada Rabu siang 29 Desember 2021, Ibtu Rudi menuturkan bahwa telah ada 3 orang korban yang melaporkan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Ya, memang untuk jumlah korban ini kan banyak, ratusan orang, tetapi sampai saat ini yang mau melapor itu hanya 3 orang mau melapor secara resmi. Sebenarnya orang yang datang sini ada beberapa orang, lebih dari 20 orang, tetapi setelah kami telaah, setelah kami teliti, hanya 3 orang ini yang cukup kuat untuk melaporkan karena dia memiliki bukti transfer, karena dia memiliki bukti peralihan, dan lain sebagainya. Masing-masing pelapor telah menyertakan bukti berupa struk transfer sejumlah uang pada rekening pelaku dengan nominal yang bervariasi. Jumlahnya bervariasi, ada yang 4 juta, ada yang 7 juta, kemudian ada yang 66 juta, dan itu murni uangnya sendiri, bukan uang hasil pengembang. Pihak pelaku ini datang langsung ke Polres Magetan, tidak di Polres lain. Dia kesini dengan sendirinya mengamankan diri, karena dia mengamankan diri atas kehendaknya sendiri, dia juga membuat pernyataan sendiri bahwa saya datang sini untuk mengamankan. Nah, dari kebetulan kemarin hari Senin ada orang yang datang melaporkan tentang peristiwa ini dan terbukti, ya kami proses secara hukum. Menurut Ibtu Rudi, dengan barang bukti tersebut sudah cukup kuat untuk melakukan penahanan terhadap pelaku. Lebih lanjut, pihaknya merasa yakin bahwa masih banyak korban di luar sana yang belum melapor pada polisi terkait kasus tersebut. Sehingga pihaknya menghimbau supaya seluruh korban dapat melapor agar proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena faktor keamanan dari pihak admin ini, kita khawatir terjadi sesuatu, kita tidak mempertemukan. Dia sendiri, saya sampaikan kalau memang ibu datang sini, kalau memang mau melaporkan, silakan melaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Kalau memang tidak mau melaporkan, ya tidak apa-apa, silakan membuat surat pernyataan. Karena surat pernyataan itu supaya tidak kesulitan, kami bantu untuk melakukan pengetikan, silakan membuat. Tapi yang bersangkutan ini tidak mau. Jadi perlu saya tegaskan, kami tidak pernah mengintimidasi untuk tidak laporan. Justru saya minta kepada masyarakat seluruhnya untuk melaporkan, sehingga kami tuntas dalam menangani perkara ini. Dan minta tolong disampaikan pada teman-teman, kemarin sudah datang sini, saya perjelas bahwa pihak kepolisian tidak pernah melarang untuk melaporkan, malah justru memerintahkan untuk melaporkan. Selama itu bisa terbukti, kami akan segera melakukan proses. Jumlah kerugian ada 500.000, ada yang 7 juta, 60 juta, bahkan ada yang 400 juta. Terkait dengan adanya isu pelaku yang diistimewakan di dalam tahanan, Ibtu Rudi membantahnya. Ia beralasan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pelaku sebelum adanya pelaporan resmi dari para korban. Namun setelah adanya pelaporan, maka pihaknya memperlakukan pelaku sama dengan para tahanan lainnya. Silakan dari dari fungsi pengawas kepolisian ini untuk melihat semua yang namanya tersangka itu adalah kita berlakukan yang sama. Ketika dia mengamankan ke kepolisian, ketika dia datang ke Polres ini, karena dia statusnya bukan tersangka dan statusnya bukan tahanan, kita memfasilitasi tempat saja, silahkan. Tidur di mana, kita siapkan tempat, ada tempat khusus untuk dia istirahat. Karena dia ada di Polres ini, terpaksa untuk makan kami siapkan secara pribadi, pagi, siang, sore, minta teh, kita buatkan teh, yang mana namanya orang minta tolong pada pihak kepolisian kita layani. Jadi terkait dengan istimewa, tidak ada perbuatan istimewa, dia datang sini hanya mengamankan diri karena sekarang statusnya sebagai tersangka, kita tahan, ya sama semuanya, makannya sama semuanya. Terkait dengan sanksi yang dikenakan, tersangka YN dijerat dengan pasal 378 dan 372, junto 65 yang melakukan kejahatan berulang-ulang, serta melakukan tindakan penipuan dan penggelapan. Untuk diketahui, kasus dugaan lelang arisan lele yang menyeret tersangka seorang perempuan berinisial YN, seorang ibu rumah tangga warga Desa Malang, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, menggegerkan jagat media sosial karena diduga telah melakukan tindakan penipuan pada ratusan orang dengan berkedok lelang arisan dengan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan.
Sesuai dengan hasil gelar perkara yang telah kami putuskan bersama-sama dengan tim, pasal yang kami terapkan pasal 378 dan atau pasal 372, subsidiarnya saya ulangi yunto pasal 65. Jadi dia melakukan kejahatan yang berulang-ulang, baik penipuan ataupun penggelapan. Dari Magetan, Nur Ulfa melaporkan.